Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudrianto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Kasus Subang sempat begitu lama dalam menjelang sampai ke akhir vonis hakim. Kurang lebih 2 tahun lebih, dan tanggal 18 nanti adalah genap 3 tahun kasus Subang. Dan kita tetap masih menunggu bagaimana hasil putusan Pengadilan Tinggi atas banding atau memori banding yang dilakukan oleh pihak Pak Yosep. Apa yang membuat begitu lama? Salah satu diduga adanya obstruction of justice. Obstruction of justice ini memang harus diseriuskan. Harus diseriuskan. Kita masyarakat ada kekhawatiran, ya. Wajar saja kalau kekhawatiran ada. Pada saat selesai vonis dari majelis hakim, maka dianggap sepertinya sudah selesai. Nah, pada saat dianggap sudah selesai, ini yang kita khawatirkan. Padahal sebenarnya masih ada proses perintangan terhadap kasus Subang ini. Ya, ada proses perintangan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa diduga ada orang-orang yang coba merintangi daripada kasus ini. Nah, kita sekarang baru tahu ada 2 orang yang sudah jadi terpidana, yaitu Saudara Ramdhanu dan Pak Yosep. Tentunya kita juga akan terus menunggu siapa kira-kira orang-orang yang memang mencoba untuk merintangi proses daripada kasus Subang ini, terutama proses perintangan untuk merintangi proses penyelidikan. Ini kan yang harus kita kejar terus sebenarnya. Apa yang membuat daripada kasus Subang ini menjadi mandek, yaitu diduga adanya obstruction of justice. Nah, obstruction of justice ini pasti meliputi beberapa banyak orang, gitu kan. Nah, inilah yang harus kita kejar semuanya sebenarnya. Jangan kita terlena dengan kasus Subang ini. Setelah kita ada vonis, kita harus kejar sejauh apa dan sejauh mana sepak terjang daripada obstruction of justice ini, ya. Kita harus kejar terus ini. Dan juga kita akan tahu nanti siapa di balik ini semua, ya. Apakah benar bahwa memang pelakunya hanya Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi? Apakah ada orang-orang yang ada di balik ini semua? Kan kita tidak tahu ini semua. Mudah-mudahan lah, kalau misalkan obstruction of justice ini diseriuskan, ya, maka kita akan melihat semua apa motif ini sebenarnya. Kalau kita lihat sekali lagi bahwa ada salah satu yang percontohan saja sekarang, ya. Ini yang lagi ramai itu adalah salah satunya adanya geng 19 yang masuk ke TKP di tanggal 19. Kemudian adanya CCTV Angger yang tiba-tiba jadi menghilang, ya. Ini semua kan sebenarnya sudah jelas, sangat-sangat jelas. Tanggal 19 masih posisi polis lain, ya. Geng 19 masuk ke dalam. Ini udah jelas sebenarnya, ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun memang proses identifikasi sudah dilakukan di hari pertama, tetapi kan ada proses identifikasi keselanjutan, ya, yang bisa saja pada saat hari pertama belum semuanya proses identifikasi selesai, ya. Nah, kemudian juga CCTV Angger ini sudah sangat jelas. Kenapa kok bisa hilang? Tidak ada juntrungannya. Maka kalau kita berpikir ke arah sini, kalau kita urutannya, sangat bisa diurut sangat jelas. Ambil dari ke Angger, kemudian juga terjadi percakapan dan sebagainya, kemudian diambil dan diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa? Siapa yang menerimanya? Ya. Apakah dari pihak Polda ataukah dari pihak Polres? Nah, ini kan bisa kita runtut nantinya. Maka alangkah baiknya kalau misalkan gini,
ada laporan-laporan mengenai masalah CCTV misalkan ya. CCTV yang diserahkan, apakah itu ke Polres ataupun misalkan ke Polres Subang ataupun ke Polda Jabar, agar senantiasa lebih netral, sebaiknya memang untuk obstruction of justice ini ditangani oleh lembaga yang memang posisinya adalah netral. Netral bagaimana maksudnya? Netral bukan orang-orang dari Polres ataupun dari Polda Jabar. Dari mana? Dari Mabes Polri. Ya, kita berharapnya seperti itu. Agar apa? Karena ya kita sekali lagi tidak menutup kemungkinan, namanya juga kita masih dugaan ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa adanya obstruction of justice ini ada di semua sisi, ya. Tidak menutup kemungkinan bisa saja ada di obstruction of justice dengan anggota yang ada di Polsek, yang ada di Polres Subang, ataupun ada juga kalau yang di Polda Jabar, kan tidak menutup kemungkinan obstruction of justice itu bisa terjadi seperti itu. Makanya sebaiknya bahwa untuk pengusutan obstruction of justice ini seyogianya bisa dilakukan oleh Mabes Polri. Ya. Agar apa? Agar lebih geraknya lebih leluasa. Tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada hambatan, tidak ada yang menghambat suatu proses penyelidikan ini. Ya, ini obstruction of justice ini sekali lagi bahwa berkaitan dengan institusi. Apakah Polri siap tegas untuk bisa memberantas kepada oknum-oknum yang memang diduga terlibat? Ya, jangan hanya bisa melindungi karena keterkaitan nama institusi, kemudian tidak bisa menuntaskan masalah obstruction of justice. Nah, kita berharap sekali lagi bahwa mudah-mudahan ini bisa ditangani oleh Polri, oleh Mabes Polri, ya, sehingga bisa terungkap sebenar-benarnya untuk obstruction of justice ini. Karena akan kita lihat nanti akan munculkah orang-orang di luar nama 5 orang yang sudah kita dengar selama ini, Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Apakah ada orang lain di balik ini yang merintangi, mungkin tidak dalam proses pengeksekusian, tetapi pasca kejadian mereka mencoba merintangi proses ini, proses penyelidikan. Nah, ini sebenarnya kalau dikatakan lebih jahat, ini lebih jahat. Kalau misalnya ada proses perintangan terhadap proses penyelidikan, kenapa? Menghambat proses penyelidikan, tentunya berbenturan dengan institusi dianya sendiri. Dan juga adalah mereka lebih tahu bahwa apa resikonya bila mereka diketahui bahwa mereka mengikuti proses perintangan dan tahu resikonya, kemudian mereka lakukan, inilah sebenarnya yang lebih sadis sebenarnya. Tahu mengetahui siapa pelakunya, kemudian mencoba untuk menutup-nutupi dengan iming-iming dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya yang harus juga ditebas habis. Makanya kita dukung, support terus dan suarakan agar senantiasa untuk obstruction of justice ini bisa ditangani oleh Mabes Polri. Dukung terus dan suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.